warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dan semangat terus ya belajarnya. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Pernah nggak kita bayangin bagaimana menghitung pertumbuhan penduduk, suku bunga majemuk? Nah, itu semua kita dapat menghitungnya menggunakan bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Maka, yuk kita langsung aja saksikan penjelasannya. Baiklah, mari kita bahas bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Tapi sebelum kita membahas bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma, kita baca dulu KI 3 dan KI 4-nya. Kompetensi dasar pengetahuan atau KI 3, peserta diharapkan dapat menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Kompetensi dasar keterampilan KI 4, peserta didik diharapkan menyajikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Kita akan membahas dulu tentang bilangan berpangkat. Bentuk pangkat atau bilangan berpangkat, yang pertama adalah pangkat bulat positif. Jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat N sama dengan A dikali A sampai dengan dikali A. Nah, perkalian A ini sebanyak N faktor. Jadi, A ini dikalikan sebanyak N. Karena A pangkat N. Selanjutnya, A pangkat N disebut bilangan berpangkat. A pangkat N ini adalah bilangan berpangkat. A disebut bilangan pokok atau basis. A ini adalah bilangan pokok atau basis. N disebut pangkat atau eksponen. N ini adalah pangkat atau eksponen. Lanjut. Contoh yang pertama, nyatakan bentuk berikut dalam bentuk perkalian. A 4 pangkat 3, B 3 pangkat 7, C min 3 pangkat 4. Maka jawabannya yang A 4 pangkat 3 sama dengan 4 dikali 4 dikali 4. Perkalian 4-nya sebanyak 3 kali karena pangkatnya adalah pangkat 3. 4 pangkat 3, 4-nya dikali sebanyak 3 kali. Yang kedua, B, 3 pangkat 7, berarti perkalian 3-nya sebanyak 7 kali, karena pangkat 7. C, min 3 pangkat 4, sama dengan min 3 dikalikan sebanyak 4 kali, karena pangkatnya 4. Contoh yang kedua, nyatakan perkalian berikut dalam bentuk bilangan berpangkat. Yang A, 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4, B, 7 kali 7 kali 7, C, min 5 dikali min 5 dikali min 5 dikali min 5 dikali min 5. Jawabannya, yang A, karena 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4, 4-nya dikali sebanyak 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5, maka 4 pangkat 5. Karena 4-nya dikalikan sebanyak 5 kali, maka jadinya 4 pangkat 5. B, 7 kali 7 kali 7, perkalian 7-nya sebanyak 1, 2, 3. Maka
akan sama dengan 7 pangkat 3 karena perkalian 7-nya sebanyak 3 kali. 1, 2, 3, maka akan sama dengan 7 pangkat 3. Contoh 3. Dengan menuliskan faktor-faktornya, tunjukkan bahwa A pangkat 2 dikali A pangkat 3 sama dengan A pangkat 5. B. A pangkat 4 dibagi A pangkat 2 sama dengan A pangkat 2. C. A pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan A pangkat 6. B. A kali B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3, B pangkat 3. E. A dibagi B pangkat 4 sama dengan A pangkat 4 dibagi B pangkat 4. Jawab. Yang A pangkat 2 dikali A pangkat 3 sama dengan, yang pertama adalah A pangkat 2, berarti perkalian A-nya sebanyak 2 kali. Dikali, ini kali ini, dikali, yang kedua adalah A pangkat 3, berarti perkalian A-nya sebanyak 3 kali. Akan sama dengan, kita jumlahkan ini, ada A-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Maka perkalian A-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perkalian A-nya sebanyak 5, maka akan sama dengan A pangkat 5. Yang kedua, B. A pangkat 4 dibagi A pangkat 2 sama dengan, yang pertama, A pangkat 4 berarti perkalian A-nya sebanyak 4 kali. Dibagi A pangkat 2 berarti perkalian A-nya sebanyak 2 kali. Nah, karena yang di bawahnya ada 2, maka yang di atas juga kita hilangkan 2. Maka di atas ini ada 4, dihilangkan 2 karena di bawah ada 2, berarti A-nya yang di atas tinggal 2. A dikali A dikali A sama dengan A kuadrat. Yang ketiga, A pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan A pangkat 2-nya dipangkatin 3, berarti perkalian A pangkat 2 sebanyak 3 kali. Berarti A pangkat 2 dikali A pangkat 2 dikali A pangkat 2. Nah, masing-masing A pangkat 2 ini kita uraikan menjadi A kali A. Sebanyak 2 kali perkalian A-nya, karena A pangkat 2. A kali A yang pertama, yang kedua A kali A, yang ketiga A kali A. Perkalian A-nya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka A-nya ada sebanyak 6 kali perkalian A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama dengan A pangkat 6, karena perkalian A-nya ada sebanyak 6. A dikali B pangkat 3, maka perkalian A dengan B ada sebanyak 3 kali. A kali B, A kali B, A kali B. 1, 2, 3. Nah, kita gabungkan A dengan A. A-nya ada 1, 2, 3, maka perkalian A-nya ada sebanyak 3. 1, 2, 3. B-nya ada 3, berarti B kali B kali B. Nah, sekarang kita hitung A-nya ada sebanyak 3, maka A pangkat 3. B-nya ada sebanyak 3, maka B pangkat 3. Jadi sama dengan A pangkat 3, B pangkat 3. Yang kelima atau E, A dibagi B pangkat 4, berarti A dibagi B sebanyak 4
kali. Berarti A dibagi B dikali A dibagi B dikali A dibagi B dikali A dibagi B. Sama dengan A-nya sebanyak 4. Berarti A kali A kali A kali A dibagi B-nya sebanyak 4. B dikali B dikali B dikali B. Sama dengan, karena A-nya sebanyak 4 kali, maka A pangkat 4. Dibagi B-nya sebanyak 4 kali, maka B-nya pangkat 4. Maka sama dengan A pangkat 4 dibagi B pangkat 4. Bagaimana? Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Kalau belum paham, silakan diulang kembali. B. Pangkat 0 dan bulat negatif. Untuk A sembarang bilangan real dan A tidak sama dengan 0 berlaku, 1 sama dengan A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat N dikurangi N sama dengan 0. Sehingga dapat didefinisikan A pangkat 0 sama dengan 1. Karena 1 ini sama dengan setelah diuraikan menjadi A pangkat 0, maka dapat didefinisikan A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk sembarang A tidak sama dengan 0. Untuk A sembarang bilangan real dan A tidak sama dengan 0 berlaku. A pangkat negatif N sama dengan A pangkat negatif N dikali A pangkat N per A pangkat N sama dengan A pangkat N dikali A. A pangkat A pangkat negatif N sama dengan A pangkat negatif N dikali A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N dikali A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat N dikurangi N dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat 0 dibagi A pangkat N sama dengan 1 dibagi A pangkat N. Maka dapat didefinisikan A pangkat negatif N akan sama dengan 1 per A pangkat N. Atau dengan kata lain, kalau dia di atas adalah negatif, maka pindah ke bawah menjadi positif. Nanti begitu pun sebaliknya. Kalau di bawahnya di bawah ini dia pangkat negatif, pindah ke atas menjadi pangkat positif. C. Sifat-sifat perpangkatan. Jika A dan B bilangan real, M dan N bilangan bulat, maka 1. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jika bilangan pokoknya sama, A-nya sama, maka pangkatnya dijumlah. Kalau perkalian, pangkatnya dijumlah. Kalau perkalian, pangkatnya dijumlah. Syaratnya A-nya harus sama. Yang kedua, kalau pembagian, pangkatnya dikurang. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat N dikurangi N. Dengan syarat A-nya harus sama. Kalau A-nya sama, pangkatnya dikurang untuk pembagian. Yang kedua, A
pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Kalau pembagian, pangkatnya dikurang, tapi A-nya harus sama. A tidak sama dengan 0 dan M lebih dari N. Yang ketiga, A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M dikalikan N. Kalau pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikali. M dikali N. 4. A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Masing-masing A dan B dipangkatkan dengan N, maka dipisah A pangkat N dikali B pangkat N. Nomor 5. A dibagi B pangkat N sama dengan yang keempat, masing-masing dipangkatkan dengan N. A pangkat N dibagi B pangkat N. Dengan syarat B-nya tidak boleh sama dengan 0. Yang keenam, A pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun angkanya kecuali 0, dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Jadi kalau misalkan 1 pangkat 0, 1. 2 pangkat 0, 1. 100 pangkat 0 sama dengan 1. Yang ketujuh, A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat N. Kalau di atas pangkatnya negatif, dia pindah ke bawah menjadi positif. Oke, kalau belum paham, silakan diulang lagi. Kalau sudah paham, kita ke latihan soal. Latihan soal 1. Nyatakan bentuk-bentuk berikut dalam pangkat bulat positif. A. 2 pangkat min 3. B. 1 dibagi A pangkat min 3. C. A. B pangkat min 2. Jawab. Ingat, kalau dia di atas negatif, pindah ke bawah menjadi positif. Maka 2 pangkat min 3 sama dengan 1 dibagi 2 pangkat 3. Yang kedua B, 1 per A pangkat min 3. Kalau di atas dia pangkatnya negatif pindah ke bawah jadi positif, maka kebalikannya. Kalau dia di bawah negatif pindah ke atas menjadi positif. Jadi 1 dibagi A pangkat min 3 sama dengan A pangkat 3. Di bawah dia positif, pindah ke atas, pangkatnya jadi Saya ulang. Di bawah A pangkat min 3, min 3-nya positif, B. 1 dibagi A pangkat min 3. Karena kalau di atas dia pangkatnya negatif pindah ke bawah jadi positif, maka kebalikannya. Kalau di bawah dia negatif pindah ke atas jadi positif. Di bawah dia negatif 3, pangkat negatif 3 pindah ke atas jadi positif 3. Yang C, A kali B pangkat min 2 sama dengan A-nya tetap dia di atas sama dibagi B pangkat min 2 dia di atas dia di atas negatif, pangkatnya pindah ke bawah menjadi positif. A-nya tetap dibagi karena B ini dia di atas, pangkatnya negatif pindah ke bawah menjadi positif. Jadilah sama dengan A dibagi B pangkat 2. Contoh kelima, nyatakan bentuk
Contoh kelima, nyatakan bentuk-bentuk berikut dalam pangkat bulat negatif. Yang A, 1 dibagi 5 pangkat 2. 1 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan karena dia di bawah pangkatnya positif, pindah ke atas menjadi negatif. Yang B, P kuadrat dibagi Q pangkat 3. P kuadrat dibagi Q pangkat 3. P kuadrat tetap karena dia positif, sudah. Nah, yang Q3-nya, Q pangkat 3 ini, karena dia di bawah pangkatnya positif, karena di sini kan dimintanya nyatakan bentuk-bentuk berikut dalam pangkat bulat negatif. Nah, berarti yang di bawah ini, Q pangkat 3, karena di bawah dia pangkatnya positif, pindah ke atas menjadi negatif. Tadinya di bawah dia Q pangkat 3, pindah ke atas menjadi Q pangkat min 3. Di bawah pangkatnya positif, pindah ke atas menjadi negatif. C, 1 dibagi X pangkat 2 kali Y pangkat 3. 1 dibagi X pangkat 2 dikali Y pangkat 3. Sama dengan 1 dibagi X pangkat 2 dikali 1 dibagi Y pangkat 3. Ini kita pisah masing-masing. Atau dengan kata lain, ingat, kalau di bawah dia pangkatnya positif, pindah ke atas menjadi negatif. X pangkat 2 di bawah positif, pindah ke atas menjadi negatif 2. Y pangkat 3 di bawah dia di bawah pangkatnya positif 3, pindah ke atas menjadi pangkat negatif 3. Selanjutnya, contoh 6. Sederhanakanlah bentuk X dikurangi Y dikali X pangkat negatif 1 ditambah Y pangkat negatif 1. Jawab, X dikurangi Y dikali X pangkat negatif 1 ditambah Y pangkat negatif 1, maka X dikurangi Y dikali 1 dibagi X ditambah 1 dibagi Y. X ini dia ada pangkatnya 1. Cuman kalau 1, pangkat 1 boleh tidak ditulis. Sama dengan Y, ini juga Y-nya pangkat 1. Karena pangkat 1 boleh tidak ditulis satunya. Di atasnya pangkat negatif 1, pindah ke bawah menjadi positif 1. Tadinya di atas Y pangkat negatif 1 menjadi Y pangkat 1. Ingat, kalau pangkat 1 boleh tidak ditulis. Dengan X dikurangi Y, ini kita kali silang, berarti 1 dikali Y sama dengan X dikurangi Y dikali, yang ini yang di dalam kurung yang ini dikali silang, 1 dikali Y akan sama dengan Y ditambah 1X dikali 1, maka X dikali 1 hasilnya X. Nah, untuk yang di bawah ini dikalikan X dikali dengan Y, maka jadilah X Y sama dengan ini dikalikan .
sama dengan X dikurangi Y ditambah X dibagi XY. Nah, Y ditambah X dibagi XY ini dapat dari mana? Dapat dari sini. Nah, ini pakai perkalian silang. Y dikali 1 sama dengan Y, X dikali 1 sama dengan X dibagi XY ini dapat dari perkalian antara X dengan Y. Berarti X dikali Y sama dengan X, Y. Ditambah karena ditambah. Sama dengan, nah yang atas ini kita kalikan dari X dikurangi Y dikalikan dengan Y ditambah X. Jadi X dikali Y sama dengan XY. Terus perkalian yang kayak air mancur itu kalau ingat waktu di SMP, X dikali Y sama dengan XY. Yang kedua, X dikalikan dengan X sama dengan X kuadrat. Kenapa positif? Karena X ini positif, bertemu dengan X ini positif, maka positif ketemu positif sama dengan positif. Nah, sekarang selanjutnya, karena yang X ini sudah dikalikan dengan Y dan X, maka yang kedua adalah min Y. Min Y dikali dengan Y, negatif Y ini positif, maka negatif ketemu positif, hasilnya akan negatif. Y dikali Y, hasilnya Y kuadrat. Yang terakhir, min YX didapat dari, tadi kan min Y dikali Y udah. Nah, sekarang min Y dikali dengan plus X. Min ketemu plus sama dengan min. Y dikali X sama dengan YX. Dibagi X, Y. Sama dengan, karena XY ini sama dengan YX itu sama dengan XY ya, boleh dibalik-balik boleh, YX, XY itu boleh. Nah, karena XY ini sama dengan YX, maka XY akan habis dengan YX. Ingat, YX ini sama dengan XY, boleh. Nah, ini habis, maka sisanya adalah X pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2 dibagi X, Y. Nah, sampai sini paham? Kalau belum paham, silakan ulangi lagi. Kalau sudah, kita lanjut. Kita ke latihan soal bilangan berpangkat dengan soal yang lain. Bentuk sederhana dari 7. Kita ke latihan soal bilangan berpangkat. Kita ke latihan soal bilangan berpangkat lagi. Bentuk sederhana dari 7x pangkat 3 dikali Y pangkat min 4, Z pangkat min 6, dibagi 84, X pangkat min 7, dikali Y pangkat min 1, dikali Z pangkat min 4. Latihan soal berikutnya, bentuk sederhana dari 7x pangkat 3 dikali Y pangkat min 4, Z pangkat min 6, dibagi 84, X pangkat min 7, Y pangkat min 1, Z pangkat min 4 adalah, jawab. Ini tetap ya, ini dari soal, ditulis lagi di sini. Sama dengan, ini variabelnya saya pisah-pisah, dan yang tidak ada variabelnya juga saya pisah. Jadi 7 dibagi 84 dikali X pangkat 3 dibagi X pangkat min 7, Y pangkat min 4 dibagi Y pangkat min 1, Z pangkat min 6 dibagi Z pangkat min 4.
sama dengan 7 dibagi 84. Nggak bisa kan? Karena tidak bisa, jadi kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 7. 7 bagi 7, 1, 84 dibagi 7, 12. X sekarang. X pangkat 3 dibagi X pangkat min 7. Karena di bawah ini pangkatnya negatif, maka negatif 7 ini pindah ke atas menjadi positif. Yang Y pangkat min 4 dibagi Y pangkat min 1, Y pangkat min 4, karena di bawah ini dia negatif 1, maka pindah ke atas jadi plus 1. Yang Z juga sama. Z pangkat min 6 dibagi Z pangkat min 4, Z pangkat min 6, min 4 di bawah negatif, pindah ke atas menjadi positif. Sama dengan 1/12 tetap, 3 ditambah 7, 10, min 3 didapat dari pinjam 4 dibayar 1. Jadi masih punya pinjaman 3, min 3. Z pinjam 6 dikembalikan 4, berarti masih punya pinjaman 2. Sama dengan, karena ini sudah kita sederhanakan, maka kita satukan kembali. 1 dikali X pangkat 10. Kenapa tetap X pangkat 10 di atas? Karena pangkatnya sudah positif. Jadi tidak usah dirubah ke bawah. Yang Y pangkat negatif 3. Karena di atas dia negatif, maka kita pindahkan ke bawah menjadi positif. Z, karena dia di atas pangkatnya negatif, maka kita pindahkan ke bawah agar menjadi positif, menjadi pangkat 2. Maka, karena perkalian 1 ini boleh kita tidak tulis, nah, jadi 1 ini tidak kita tulis di bawah. Menjadi X pangkat 10 dibagi 12, Y pangkat 3, Z pangkat 2. Ini adalah bentuk sederhana dari 7X pangkat 3, Y pangkat min 4, Z pangkat min 6 dibagi 84, X pangkat 7, Y pangkat min 1, Z pangkat min 4. Kalau sudah paham, kita lanjut. Kalau belum paham, silakan diulang kembali. Soal selanjutnya, tentukan hasil dari 32 pangkat 4/5, ini pangkat ya, dibagi 1/3 pangkat negatif 3 dikali 16 pangkat negatif 7/4. Jawab. Ini tetap ya, ini soalnya kita tulis kembali, sama dengan 32 pangkat 4/5 dikali 1/3 pangkat negatif 3 dikali 16 pangkat min 7/4 sama dengan 32 kita rubah menjadi 2 pangkat 5, karena 2 pangkat 5 adalah 32. 2 pangkat 5 adalah 2 dikali 2 sebanyak 5 kali. Hasilnya 32. Kenapa 2 pangkat 5? Karena nanti yang ada hubungannya dengan 5 ini, supaya bisa habis dibagi. Nah, sekarang lanjut dikali 1/3 pangkat 1. Kenapa saya tulis 3 pangkat 1? Karena kalau di sini 3 saja, maka di sini ada 3 pangkat 1. Kalau pangkat 1 boleh tidak ditulis. Nah, ini ditulis agar bisa memudahkan nanti untuk selanjutnya. Dipangkatkan negatif 3. Dikali 2 pangkat 4. Ini 2 pangkat 4 didapat dari 16. Kenapa 2 pangkat 4? Karena agar bisa habis dibagi dengan 4. Maka kita pakai 2 pangkat 4, tidak 4 pangkat 2 ya, karena 4 pangkat 2 pun hasilnya sama 16, cuma nanti tidak bisa dibagi sama 4 ini. Susah. Nah, selanjutnya
5 habis dibagi 5, sisa 4. Maka kita tulis 2 pangkat 4. Dikali 3 pangkat negatif 1 didapat dari, karena tadi 3 pangkat 1 ini satunya positif, maka pindah ke atas menjadi negatif. Pangkat negatif 3 dikali 2 pangkat 4 habis dibagi 4, sisa min 7. Maka kita tulis min 7. Sama dengan 2 pangkat 4, 16 dikali 3 pangkat 3 didapat dari 3 pangkat min 1 dipangkatkan min 3. Kalau pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Min ketemu min menjadi plus. 1 kali 3, 3. 2 pangkat min 7, kita tetap tulis 2 pangkat min 7. Sama dengan 16 dikali 3 pangkat 3, 27. Dikali 1 per 2 pangkat 7, karena di atas dia negatif, pindah ke bawah menjadi positif. Sama dengan 16 dikali 27 dikali 1 dibagi 2 pangkat 7 adalah 128. 2 pangkat 7 itu 2 dikali 2 sebanyak 7 kali. Sama dengan 27, kita pindahkan dulu ke depan, karena kita akan membagi 16 dengan 128. Dikali 16 dikali 1 per 128. 27-nya kita tetap tulis. 16, 128 tidak bisa dibagi, maka kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 16. Maka 16 dibagi 16, 1. 128 dibagi 16, 12. Sama dengan 27 dikali 1, 27 per 12. Sama dengan, kita sederhanakan, sama-sama bisa dibagi dengan 3. 27 dibagi 3, 9. 12 dibagi 3, 4. Sampai di sini penjelasan tentang bilangan berpangkat. Silakan kerjakan soal yang telah diberikan dan dikumpulkan. Selamat mengerjakan. Gimana tadi belajarnya? Asik kan? Sampai di sini dulu ya belajar kita kali ini. Kita lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.